Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Aat Utiawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2024 2063 1326 756. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di SMK Iptek Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di kelas 10 asisten keperawatan. Pelajaran dasar layanan kesehatan, materi fase-fase usia, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Sudah. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Musliha. Kenapa Musliha? Sakit. Semoga beliau cepat disembuhkan dan bisa kumpul lagi dengan kita. Pelajaran dasar layanan kesehatan. Ada yang tahu kita bakal belajar tentang apa? Ya. Tentang cara mencegah penyakit. Kalau sekarang belum tahu ya? Ya. Oke. Sebelum belajar, kita harus punya perjanjian dulu ya. Tidak boleh memainkan handphone. Silakan handphonenya ditutup dulu. Yang di depan hanya ada buku sama pulpen ya. 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 Udah bersih? Ya. Tapi sebelum belajar, supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan buat kita semua. Menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Buku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Naria, Alia, Unaya, Gita, Nur Apipa, Ulpia, Dea, Fadila, Sipa, Lia Ayu, hadir. Sitiani, Lia, Puspitasari. Tuh, udah Ibu absen. Berarti kita bakal melanjutkan pelajaran kita ya hari ini ya. Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin kita bahas materi tentang apa ya? Cara pencegahan penyakit menular. Ada yang tahu apa sih cara pencegahannya itu apa aja?
Iya, Dila, apa aja? Pertama, sebelum dan setelah melakukan aktivitas, biasakan mencuci tangan terlebih dahulu. Iya, terus apa lagi? Iya, Gin. Melakukan vaksinasi. Terus siapa lagi? Yayan. Melakukan pola hidup sehat. Oke, benar semua ya jawaban dari teman-temannya. Jadi, cara pencegahan penyakit itu adalah cara kita mencegah agar penyakit itu tidak terjadi dan tidak menular. Yang pertama, melakukan vaksinasi dari bayi ya. Jangan sampai ketika masih bayi, jangan divaksin. Kenapa? Takut anaknya panas, padahal itu adalah respon tubuhnya karena dimasukkannya suatu virus di dalam tubuhnya, tapi virus kebaikan untuk tubuhnya ya, agar bisa mencegah penyakit. Terus yang kedua, biasakan mencuci sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Ya, ada nggak sih kalian nih, misalkan keluarga kalian atau siapa, setelah main mau makan dia langsung makan aja, ada nggak? Ada. Nanti ajarkan ya, dibagikan ilmunya sama keluarga kita agar si penyakit itu tidak terjadi atau tidak harus mencuci dulu ya, gitu. Terus kan mencuci tangan itu ada menggunakan 7 langkah ya. Yang pertama menggosok, itu melakukan aktivitas fisik olahraga minimal 1 minggu itu 2 kali atau enggak 3 kali, gitu ya. Terus makan makanan yang sehat. Makan yang sehat itu seperti apa sih? Mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung zat besi. Seperti apa sih Bu makanan yang sehat? Ya, itu kalau bahasa kitanya mah ada nasinya, ada lauknya, ada ikannya, ada tempenya. Karena pertumbuhan itu bisa tumbuh baik karena pola hidup yang sehat. Selanjutnya kita akan menonton video untuk perhatikan ya. Ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan kita bakal bahas tentang apa sih hari ini? Tentang bayi. Ya, tentang bayi, benar ya. Apa lagi? Pertumbuhan, Bu. Tentang pertumbuhan. Ada yang tahu lagi? Dari bayi ke anak-anak, Bu. Dari bayi ke anak-anak, ada yang bisa lagi? Oke, hari ini kita bakal membahas tentang fase-fase usia, perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Kita kan lihat tadi dari bayi, dari janin dulu ya, dari fase prenatal dulu sampai dia bayi, sampai dia ke sekolah ya kan, sampai ke bapak-bapak sampai bisa menanam pohon. Setelah itu ada kakek-kakek yang sedang dirawat. Oke, kita bakal bahas tentang ini ya. Diperhatikan ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada setiap fase dari bayi sampai dengan lansia atau remaja dewasa. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertumbuhnya ukuran atau bertambahnya ukuran, jumlah dan ukuran sel, dan berubahnya bagian tubuh seperti berpat diukur. Misalnya kayak gini, dari bayi, ya kan, dari bayi, terus ke anak-anak, dari kecil ke tinggi, ya, dari pendek ke panjang, itu disebutnya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah
proses menuju kedewasaan atau yang disebut dengan pematangan fisik, emosi, dan pikiran dengan perkembangan dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Bisa dipahami? Apa itu pertumbuhan? Ya, Bu. Ya deh. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan ukuran tubuh yang terjadi pada kecil. Oke, perubahan fisik dari kecil. Siapa lagi? Saya, Bu. Yadil. Pertumbuhan adalah dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Siapa lagi? Yuk. Sedangkan perkembangan itu apa? Ya. Perkembangan tidak ada perubahan, tetapi sebagai hasil dari proses perubahan dari kondisi fisik dan fisik pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses pembelajaran dalam situasi tertentu. Oke, betul semua. Kalau perbedaan itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu kita bisa diukur, ya kan ya? Misalkan kita mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, kayak gitu. Ya, kalau perkembangan dia sudah bisa mengontrol emosinya, ya, sudah bisa merespon orang-orang, kayak gitu. Ketika si bayinya, Dede udah bisa jalan kayak iya, Dede coba bangun, iya bisa berdiri kayak gitu. Bisa langsung merespon secara motorik. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama ada genetik. Yang kedua, makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, istirahat. Yang keempat, rekreasi. 5, olahraga. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Gen atau yang disebut dengan bahasa kita mah keturunan dari keluarga. Misalkan, si anak ini memiliki rambut yang ikal, mata yang coklat, ini kayak gitu ya. Padahal kita lihat lagi, jangan langsung sampai ada seperti itu. Oh, kita lihat lagi keturunannya atau keluarganya. Oh, ternyata si bapaknya memiliki kulit yang warna hitam. Kok si anak si Bema putih, cantik, tapi dia bisa nyanyi. Oh, ternyata kita lihat lagi dari keluarganya. Oh, ternyata ada yang bisa nyanyi, itu disebutnya genetik atau keturunan. Ada lagi misalkan, kok pertumbuhan anak saya si A dan si B ya misalkan ya. Ini mah cepet si A, sedangkan si B kok lambat sih? Kenapa bisa seperti ini? Ya, coba kita lihat dari keluarganya. Oh, ternyata dari ibu bapaknya normal, tinggi, terus pertumbuhannya juga cepat. Coba dari neneknya, ternyata nggak ada. Oh, dari apa nih? Berarti dari pola hidupnya, dari pola asuhnya yang tidak diterapkan. Misalkan ketika si ibunya lagi hamil, harusnya kan makan makanan yang sehat, yang bergizi seimbang. Misalkan proteinnya, karbohidratnya, ya, terus lauk pauknya, kayak gitu. Seperti apa sih karbohidrat itu? Misalkan dari nasi, si ibunya nggak mau makan nasi, padahal nasi itu adalah bagus untuk pertumbuhannya. Ya, terus si apa ya proteinnya, dia makan nasinya banyak, tetapi tidak ada lauknya. Gimana mau berkembang, gimana mau tumbuh kalau kebutuhan tubuhnya aja dia tidak terpenuhi. Juga kan udah lama dikasih makanan, ya kan ya, dikasih penyuluhan tentang kesehatan, itu penting banget ya, kayak gitu. Apalagi sampai ketika kita mendengar ada kasus stunting, pernah dengar nggak? Pernah. Apa itu stunting? Tinggi badan dan gagal tumbuh. Gagal tumbuh, ya itu yang disebutnya yang tadi, si anak ama udah bisa tengkurap, udah bisa jalan, sedangkan si anak B itu belum apa-apa, belum bisa apa-apa. Mau duduk aja dia didudukin, mau makan dia disuapin, jadi nggak bisa merespon. Kita lanjut. Yang pertama itu ada masa embrio, janin dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, yang seperti peniti. Tahu kan peniti? Kecilnya sebesar itu, ya. Lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian, telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim ibu. Janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan, yaitu terjadinya perkembangan kurang nutrisinya di dalam tubuh si ibunya tidak menjaga pola makannya, maka akan terjadi penyakit atau perkembangannya lamban.
Masa balita dari usia 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik masa anak-anak dari usia 6 sampai dengan 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Masa remaja usia 10 sampai 17 tahun. Oh, seusia kalian nih ya. Terus bisa mengambil jalan untuk memecahkan permasalahan itu. Terus masa manula atau usia yang 5 tahun yang sudah menopause. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh. Nah, untuk mengangkat berat-berat ini udah nggak kuat ototnya. Ada? Ada. Karena memang pada usia ini sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang sangat berat. Karena sudah mulai penurunan fisik. Terus masa pubertas. Masa remaja atau masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat. Pubertas merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki dan perempuan. Perubahan sekunder yang muncul pada anak laki-laki diantaranya dada menjadi lebar dan bidang, suara semakin besar dan berat, tumbuh rambut pada ketiak sekitar kemaluan, jakun membesar, tumbuh kumis dan jenggot, munculnya jerawat dan meningkatnya produksi keringat semakin banyak, terus timbul jerawat. Makanya kalau kita udah timbul jerawat, itu jangan langsung pakai skincare. Sebisa mungkin harus bisa menjaga ya, karena itu adalah peningkatan hormon-hormon di usia pubertas. Pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, payudara mulai membesar. Yang kedua, pinggul membesar dan melebar. Itu jalannya ya. Terus yang ketiga, suara menjadi lebih nyaring, ngengkleng, lebih keras. Kalau sudah pubertas. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, kulit bertambah halus dan munculnya jerawat. Kan kalian tadi sudah melihat materi yang saya tampilkan. Sekarang coba kalian berdiskusikan sesama temennya ya, dan membuat kelompok. Ini berarti kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 1 membahas tentang fase prenatal. Dia dari kandungan ya, masa di kandungan sampai dengan melahirkan. Kamu masuk ke fase anak-anak dari usia 0 sampai dengan 1 tahun tuh. Ya, sampai masuk ke kali ini fase dewasa. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah itu presentasikan ya. Sebelum mengerjakan tugas, kita ice breaking dulu ya. Coba silakan semuanya maju dulu. Bikin 3 baris. Ini maju dulu. Maju dulu sini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Sok. Oke, udah. Cluenya sungguh dan tak sungguh ya. Jadi kalau saya ngomong sungguh berarti kalian harus mengikuti saya. Tapi kalau cluenya tidak sungguh berarti kalian lawannya dari sungguh. Gimana? Misalkan kata saya maju berarti kalian mundur. Kalau kata saya ke kiri berarti kalian ke kanan. Cluenya sungguh dan tak sungguh. Sungguh, maju. Sungguh, kelompok 1. Mau konsentrasi nih. Maju. Mundur. Ke kiri. Ke kanan. Maju. Tak sungguh. Maju. Maju. Kiri. Kanan. Tepuk tangan buat kita semua. So, silakan kembali lagi ke kursinya masing-masing. Ya. Berarti kalian ini luar biasa. Tugasnya dikerjakan. Saya ambil kertas LKPD-nya dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti untuk pengisiannya kan menjelaskan fase-fase pertumbuhan pada manusia. Berarti yang ini menjelaskan tentang fase prenatal ya. Terus nanti ditulis nama kelompoknya siapa aja. Setelah itu nanti presentasikan. Kelompok 2 juga sama ya.
Dicari fase-fase anak-anak. Kelompok 3 juga sama ya. Tulis nama kelompoknya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Silakan. Oke, kalau begitu silakan Ibu izinkan dibuka HP-nya, dicari materinya ya. 30 menit ya. Iya, itu di sini nama kelompoknya. Kita belajar tentang apa? Tentang pertumbuhan. Sekarang kamu punya tugasnya yaitu tentang apa? Fase anak-anak. Silakan dicari ya. Tulis ya nama. Tulis nama kelompok. Diperhatikan, dipahami nanti semuanya ya. Nanti baju ke depan. Nanti maju ke depan dan presentasikan ya. Silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu. Yuk kelompok 1-nya silakan maju. Sini ya, berbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Laura Alisa, saya Gina, saya Yokatnya, saya Yudhiyati. Kami dari kelompok kelas 1 akan mempresentasikan tentang mengenai prenatal. Hasil prenatal dalam kandungan, hari menangkap atau masa sebelum lahir adalah tahap perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan kelahiran. Biasanya berlangsung sekitar 280 hari atau 9 bulan. Masa ini dibagi menjadi 3 tahap utama, germinal, embryonik, dan janin. Tahap 1, germinal, minggu 1 atau minggu kedua, diawali dengan pembuahan, yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur yang membentuk sperma. Tahap 2, embryonik, minggu ketiga sampai minggu ke-8. Pada tahap ini, embrio mulai mengalami diferensiasi sel dan membentuk organ-organ vital. Organ-organ seperti jantung, otak, sistem saraf, dan sistem pencernaan mulai terbentuk. Karena rentan terhadap gangguan perkembangan jika terkena zat berbahaya. Hingga tahap janin minggu 9 sampai kelahiran. Setelah diferensiasi sel selesai, embrio memasuki tahap janin. Perkembangan otak menjadi fokus utama pada tahap ini. Janin mulai bergerak, merespon rampasan cahaya dan suara, serta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Organ-organ yang telah terbentuk pada tahap embrio saking matang dan berfungsi. Tahap janin ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga bayi siap dilahirkan. Pentingnya perkembangan prenatal. Masa prenatal adalah periode perkembangan yang sangat penting karena fondasi dasar perkembangan individu terbentuk pada masa ini. Gangguan pada silakan apakah ada yang bertanya? Itu apa sih? Ini menjawab dari kelompok 2 juga yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur yang berbentuk zigot. Setelah itu, zigot kemudian mengalami pembelahan sel yang cepat dan mulai bergerak menuju rahim. Paham? Izin menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kami izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya yaitu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan Ya. yang sebagai moderator, di sebelah saya ada Fadil sebagai mas pemateri, dan ada Enu sebagai pemateri, dan ada Siti Ulfia sebagai Notulen. Notulen ya. notulen. Kak. Kata usia anak-anak dalam perkembangan manusia sebagai kehidupan, yaitu bayi mau sampai 1 tahun, balita sampai 4 tahun, dan usia prasekolah hingga sampai 6 tahun. Pada usia tahapan, anak mengalami pertumbuhan fisik, motorik, kognitif, dan sosial yang berbeda-beda. Berikut ada penjelasan lebih detail mengenai tahapan tersebut. Bayi 0 sampai 1 tahun, pertumbuhan fisik, bayi mengalami pertumbuhan cepat pada tahun pertama kehidupannya, terutama dalam berat badan dan badan. Perkembangan motorik, bayi belajar berdiri, duduk, melangkah, dan beberapa bahkan sudah memulai berjalan kaki pertama. Perkembangan kognitif, bayi mulai mengenali anggota keluarga, yang kedua, balita 1 sampai 5 tahun, pertumbuhan fisik pada masa balita lebih stabil dibandingkan masa bayi, namun tetap penting untuk memastikan asupan gizi yang cukup. Perkembangan motorik, anak balita semakin aktif bergerak, belajar berlari, melompat, dan melakukan gerakan motorik halus seperti memegang anak kecil. Perkembangan kognitif, anak mulai belajar berbicara, mulai mengatur dan akal, serta mengembangkan kemampuan berpikir sederhana. Perkembangan sosial, anak balita mulai belajar bersosialisasi dengan teman sebaya, mengembangkan rasa ingin tahu, dan mulai memahami aturan beragama. 3. Usia prasekolah 5 sampai 6 tahun. Pertumbuhan fisik. Apakah ada yang bertanya? Sok, silakan kelompok yang mau bertanya. Ini bertanya, kamu yang kelompok bayi 0 sampai tahun apa aja nih? Izin bertanya, saya dari pertanyaan dari kelompok 1. Iya, silakan. Bayi 0 sampai 1 tahun bayi mengalami pertumbuhan cepat pada tahun pertama kehidupannya, terutama dalam berat badan dan badan. Perkembangan motorik, bayi belajar duduk, merangkak, dan beberapa bahkan sudah mulai berjalan di akhir tahun pertama. Perkembangan kognitif, bayi mulai mengenali anggota keluarga, respon suara, dan mengembangkan kemampuan bahasa awal. Perkembangan sosial, bayi belajar berinteraksi dengan orang lain, terutama orang tua, dan mulai membuka dan sosial. Dari kelompok kami, bagi saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat kasih semangat yuk. Kasih W, kasih W, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertumbuhan fisik sudah mencapai puncaknya dan boleh pada dewasa awal untuk fokus pada perkembangan karir, membangun keluarga, dan pendidikan kognitif. Kemampuan berpikir sudah matang dan berisi dewasa awal untuk memecahkan masalah kompleks serta membuat keputusan yang bijaksana. Sosial, masa ini materi yang identitas dan berupa hubungan yang intim dan peran sosial yang semakin kompleks. 2. Dewasa usia 40 sampai 65 tahun. Fisik, terjadi penurunan fungsi tubuh secara bertahap, fisik, terutama hormonal, terutama pada wanita, dan munculnya tanda-tanda perubahan kognitif. Kemampuan berpikir masih baik pada masyarakat. 3. Dewasa aktif 65 tahun ke atas. Fisik, terjadi penurunan fungsi organ tubuh yang signifikan, penurunan massa otot, dan masalah kesehatan yang lebih umum.
Ingat bahwa setiap hidup mengalami tahapan ini secara berbeda, tergantung pada faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Memahami tahapan. Izin menjawab pertanyaan kelompok satu. Monopus. Menopause adalah berakhirnya masa menstruasi. Hal ini bisa terjadi pada wanita setelah memasuki usia 41 saat. Seorang wanita dapat dikatakan menopause apabila tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Apa itu pertumbuhan fisik sudah mencapai puncaknya dan mulai stabil. Manusia dewasa awal lebih fokus pada pengembangan karir, membangun keluarga, dan mencapai kemandirian. Sekian dan untuk tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya berarti kita ulas ya. Kita ulas kembali yang tadi kalian presentasikan. Ada pertanyaan tadi, ada fase prenatal. Sudah jelas semuanya? Fase prenatal itu apa ya? Masa sebelum lahir atau tahapan perkembangan manusia. Oke, masa sebelum lahir tahapan manusia mulai dari sel sperma bertemu dengan sel telur. Ya, setelah itu dia menjadi telur. Ya kan? Terus tadi ada pertanyaan juga, apa sih zigot itu adalah hasil dari pertemuan sel sperma dengan sel ovum dan dia membentuk suatu telur. Setelah itu melakukan pembelahan sel mempercepat agar masuknya ke janin. Ya, masya Allah ternyata kuasa Allah itu besar banget ya. Sel fase prenatal itu gizi ibu hamil ini hal ini karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya. Makanya kenapa stunting apa sih yang harus dilakukan? Yaitu supaya si anaknya bebas dari penyakit, pertumbuhannya cepat, perkembangannya baik. Kamu bangun, langsung bangun. Nah, kamu makan ini, oh iya, langsung. Kalau si anaknya pertumbuhannya lambat dan mudah banget terserang penyakit, makanya kenapa si bayi itu harus rajin dilakukan imunisasi ke posyandu. Kan enggak susah, ya. Bagi yang kedua ada pertanyaan apa? Dari 0 sampai 1 tahun bisa apa aja? Oh, bayi pada saat 0 sampai dengan 1 tahun. Si anak sudah bisa mulai tengkurap, sudah bisa merespon. Ada yang coba udah bisa merespon dari usia 0 sampai dengan 1 tahun gitu. Sudah mencari jati dirinya. Maksudnya itu, apakah dia mau berfokus dengan karirnya, apakah dia mau berusaha, apakah mau jadi apa kayak gitu. Saya pantasnya seperti apa ini nanti. Dia berada di usia dari 18 tahun gitu. Saya mencari karir dulu lah. Mau memperkembangkan diri saya dulu. Nanti saja saya nikahnya. Ya kan ya. Terus ketika dia mempunyai permasalahan, oke, saya akan menyelesaikan permasalahan ini saya sendiri gitu. Coba dulu saya mampu nggak seperti itu, ya. Terus anak ini tetap sehat, yaitu melakukan vaksinasi, memberikan makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, makanan yang sehat. Ada lauk pauknya, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Protein itu bagus untuk masa perkembangan. Sampai dengan lansia ya. Kalau sudah lansia ya berarti kita sudah mulai mempersiapkan dan supaya tidak tercukupi ya kayak gitu. Pagi usia kalian tuh usia-usia produktif, usia yang masih bertumbuh dan berkembang. Lakukanlah hal-hal yang baik kayak gitu ya. Ya. Nah nih supaya kita lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat ke mangat. Yo, tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Oke, nanti tempelkan kita ke sana ya. Sok, silakan.
Yuk tempel sini nih.